Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ketemu dengan saya Sartono MM di channel Ansor Kota Santri. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan super sekali. Assalamualaikum dan Sar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mantap. Sahabat Aminur, sahabat Aminur adalah Kasat Kocap Banser Kabupaten Pekalongan. Gimana dan kabarnya dari Petong dan Hujan dan? Alhamdulillah untuk ketemu selalu diguyur hujan dan adem ayem begitu ya. Ini topik malam hari ini tentang kebanseran, sahabat Aminur. Mohon cerita suka duka awal sahabat ini masuk di Banser tahun berapa dan bagaimana ceritanya bisa tertarik di Banser. Monggo dan. Iya, terima kasih. Sebelumnya mungkin kita perlu bahas tentang sejarah Banser dulu, Mas Sartono ya. Jadi awal mula sejarah Banser Kabupaten Pekalongan itu bagaimana? Itu mungkin tidak banyak yang tahu. Kemudian juga dari sumber-sumber datanya sangat langka dan kebetulan dari saksi-saksi hidup sejarahnya itu banyak yang sudah meninggal sekarang. Ya. Itu di tahun berapa dan mulai masuk dan? Bisa bilang? Tahun berapa Anda masuk di Banseran ini? Oh, untuk Banseran sendiri saya baru aktif pada tahun 2002. 2002. Oke, kenapa Anda tertarik di Banseran? Itu enggak? Ada pengalaman pribadi. Oh. Untuk khususnya untuk Yon Petung Priyono di puncak gunung itu belum pernah ada satu orang Banser pun. Oh gitu. Anda asli Petong Kriyono atau dari mana dan? Iya. Gitu ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan, Iya. mungkin saya itu naturalis dari kota, kemudian masuk ke kabupaten. Gitu ya. Karena di kota belum ada Diklatsar, kemudian kebetulan di kabupaten itu ada Prahatsar begitu. Perlu diketahui Mas Sartono, untuk Diklatsar Banser itu dulu hanya diadakan oleh kabupaten. Jadi kita hanya mengikuti baru 6 tahun kemudian kita bisa mengikuti Diklatsar Banser yang resmi. Oh gitu. Ini anjuran atau perintah atau keinginan Serinda? Alhamdulillah, apapun itu sebenarnya adalah dawuh guru kan. Oh gitu. Luar biasa. Seminar Watona gitu dan ya. Betul. Luar biasa. Cerita menariknya dari kota kok bisa ke Petong Kriyono itu gimana? Dan? Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya itu belum pernah terbesit dalam hati saya untuk ikut andil dalam berpartisipasi dalam Banseran. Karena waktu itu di Petung Priyono sendiri belum ada Banser dan saya mendapat tugas dari guru saya untuk ikut istilahnya berdakwah, mengembangkan sayap-sayap Aswaja di Kecamatan Petung Priyono. Berarti dalam rangka tugas dan ngiras-ngirus Betul. tertarik adanya Banser. Iya. Kebetulan dan untuk orang-orang tua kita bisa mengisi dengan pengajian. Kita bacakan kitab Jurut Nasihin. Untuk anak-anak putri misalnya kita bisa ajak dengan rebana, turor. Nah, untuk anak-anak yang gaul, anak-anak yang katakanlah masih mencari jati diri, itu biasanya ingin gagah. Nah, dari situ ada timbul inisiatif dari saya mengajak dari Satpol Banser Kabupaten Pekalongan untuk ikut bersama kita menggelar mentradisikan Aswaja dan Cinta NKRI. Oke, itu histori sahabat ya, perjalanan sahabat dan Aminur Kasat Kocap Banser Kabupaten Pekalongan yang sekarang yang jadi menarik untuk
dikupas ini dan sedangkan jarak Petung Kriyono ke Kedunguni karena sentralnya di Kedunguni ya, itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Nah, itu ya belum kena cuaca buruk, hujan ataupun angin kencang gitu ya. Betul sekali. Nah, tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan, Anda kok bisa-bisanya selalu berangkat dan akhirnya. Yang pertama jelas adalah motivasinya. Kalau kita ikut di Banser itu karena nebeng benar saja, tentu tidak akan sampai seperti itu. Tapi ketika kita niati bahwa kita ikut Ansor, kita ikut Banser, itu kita ingin membenahi diri, ingin ikut khidmat derek sama Kiai, maka apapun yang terjadi, insya Allah kita akan ditolong sama yang itu. Ya. Bismillah karena tanggung jawab sebagai kader itu ya dan Betul. tanpa itu mungkin kita tidak akan pernah bisa sampai sekarang ini. Terus suka duka dan ketika dalam perjalanan, dalam tugas pulang malam atau nginep di mana itu gimana dan suka dukanya dan Iya. Pernah saya waktu itu tahun 2015 mungkin itu ikut yang karena diinisiatif oleh Lurah Habib Lutfi untuk mengadakan khas pasukan Panzer Khas gitu. Itu dalam perjalanan saya ikut pakai kol doplak dan kebetulan ada bambu betung yang roboh dan tertimpa sampai atapnya yang pakai besi itu lepas. Jam berapa itu dan kira-kira dan? Dari perjalanan dari Petung Kriyono sendiri juga 6 hari. Sampai di lokasi di Jeruk Sari di pantai di pesisir itu sudah hampir jam 9 malam. Oke, salut luar biasa. Inilah sahabat dari Petung bisa selalu aktif. Bagaimana sahabat-sahabat yang ada di bawah dengan medan yang sangat-sangat lurus dan halus gitu ya. Itu perlu dicontoh sahabat dan Anda perlu dicontoh. Tidak banyak perhitungan, tidak banyak berpikir ketika ada tugas. Inilah contoh seorang komandan, semangat waktunya dengan baik dan benar. Oke dan untuk kegiatan saat ini apa dan yang terdekat dan Banser Kabupaten Pekalongan? Iya. Alhamdulillah saya belum lama dilantik menjadi Kasat Porcap dan dalam waktu dekat ini tidak ada agenda yang muluk-muluk. Saya hanya ingin ada pembenahan dan penataan organisasi, kemudian melengkapi semua unit-unit di Kabupaten Pekalongan dan sebisa mungkin saya memanfaatkan kader-kader yang sudah ada, bukan menambah kuantitas tapi menambah kualitas kader yang sudah ada. Oke. Saat ini unit apa saja sih yang dimiliki oleh Banser Kabupaten Pekalongan dan? Terima kasih. Ya. Unit yang pertama kali dibentuk itu tentu saja unit Bagana. Bagana atau apa? Bagana itu Banser Tanggap Bencana. Banser Tanggap Bencana. Oh yang Di mana ya, orang itu ya? Iya, pakaiannya orang-orang tadi Semacam kenal. rescue. Betul. Usaha. Kita dikenal di setiap tempat bencana dan itu sudah diakui oleh Kabupaten Pekalongan. Kemarin waktu ada kejadian banjir di Wonokerto, kemudian ketika ada pemakaman COVID, jenazah COVID, dan sudah diakui juga oleh masyarakat. Gitu ya. Bagana berarti selalu hadir dalam kondisi bencana maupun kondisi yang aman. Artinya selalu siap. Banser Tanggap Bencana dan selalu siaga serta selalu ada. Yang lain ya, unit yang lain ya. Unit yang lain ada unit protokoler. Ini yang kemarin ikut ngawal sampai ring 1 Presiden kita RI 1 waktu di Kajen, waktu di Kansus. Ini juga sudah diinisiasi langsung oleh Kasatsus protokoler wilayah
Dan alhamdulillah, dan untuk Satkorcap Banser Kabupaten Pekalongan kita punya sumber daya yang melimpah banyak sekali, dan juga kita ingin menambah kualitas juga kuantitasnya lagi. Oke, protokol ini bertugas dalam rangka kondisi apa saja dan biar masyarakat Pekalongan tuh lebih tahu bahwa Banser itu ada unit-unitnya. Unit protokolnya adalah yang berpakaian safari, Oh. berpakaian safari, menggunakan peci, terus pakai sepatu PTH, bukan sepatu PTL itu bukan. Gitu ya. Tugasnya adalah manajemen acara-acara kenegaraan, acara-acara organisasi, dan acara-acara NU. Ini khusus untuk manage atau yang bertanggung jawab dalam suatu acara event. Selanjutnya ada unit apa lagi ini? Unit Balantas. Balantas. Ini tugasnya seperti relawan lalu lintas, di mana setiap ada kejadian-kejadian seperti laka dan sebagainya itu juga bertanggung jawab mengatur lalu lintas seperti ini. Kira-kira satu unit ini kurang lebih punya anggota berapa? Untuk unit protokoler itu berarti hampir 50 di Kabupaten Pekalongan. Ya. Kemudian untuk Bagana bisa dikatakan yang aktif juga 50, ada banyak. Terus ada unit Balantas dari hasil di Klasus kemarin 50 orang, tapi yang aktif sekitar 30-40 orang. Ya gitu ya. Ini sahabat. Ada satu lagi kan, Apa itu? yang akan kita bentuk, dan kita mohon doa dari sahabat-sahabat semua di seluruh Indonesia. Kita akan membentuk unit maritim karena kita butuh satuan Banser yang khusus menjaga kawasan maritim di sekitar Kabupaten Pekalongan. Berarti sementara yang ada 3 unit sahabat, terus waktu dekat akan menambah unit lagi. Selain maritim apa saja dan kira-kira yang belum dipunyai Banser Kabupaten Pekalongan? Unit Basada. Oh, Basada. Apa itu Basada? Banser Basada. Mereka bertanggung jawab untuk ikut mengedukasi tentang kesehatan di masyarakat, dan selama ini tugas-tugas Basada masih diampu oleh Bagana. Sebenarnya itu sudah beda faktor, jadi beda jurusan, beda ranah, karena Bagana itu tugasnya evakuasi, dapur umum, dan sebagainya, rehabilitasi. Menurut informasi yang saya dapat, secara data anggota Ansor Banser Kabupaten Pekalongan kurang lebih 7.000, apakah itu betul dan? Yang terdata di database kami memang ada 7.000. 7.000. Tapi yang sudah punya KTA resmi itu sekitar 4.000. Berarti kurang lebih untuk Banser 7.000 ini masih ada 3 unit. Nah, terus syarat untuk menjadi anggota unit-unit tersebut apa saja dan supaya sahabat-sahabat dan masyarakat ini lebih tertarik dan mengerti kondisi Banser, apakah bebas masuk Banser itu langsung dibagi ke unit-unit atau ada peningkatan pengaduannya atau syaratnya dari itu? Karena unit ini adalah skill, dan yang dibutuhkan skill. Yang pertama tentu saja harus sudah lulus dan punya sertifikat di Banser. Ketika kita sudah menjadi Banser, maka kita akan berusaha menjadi ada tingkatan jenjang lebih tinggi lagi untuk menjadi perwiranya Banser. Nah, sebelum menjadi perwira, maka kita harus punya keahlian, punya skill. Nah, skill itu nanti akan diasah dalam Diklatsus. Misalnya kalau Bagana nanti akan ada materi water rescue, survival rescue, ada lagi materi dapur umum dan sebagainya. Oh gitu ya. Terus untuk Balantas nanti ada cara-cara mengatur lalu lintas, kemudian untuk protokoler berarti cara-cara pengamanan VIP, pengawalan melekat dan sebagainya. Oke, dan untuk merapikan pasukan atau mengontrol itu ya pasukan provos ini unit atau lembaga atau bagaimana dan? Betul. Dan tugas pokok fungsinya apa nih? Iya. Provos satuan yang tidak termasuk unit, karena itu adalah satuan tetap dari Satkorcap Banser. Tugasnya adalah mengawasi
Kemudian tugas utamanya adalah menegakkan marwah Banser, menegakkan nawa prasetya serta disiplin dan etika Banser. Gitu. Poinnya kedisiplinan ya. Betul. Oh gitu. Berarti siapa yang diawasi, siapa yang mau mengawasi gitu. Untuk satuan provos itu adalah setara dengan perwira. Jadi untuk menjadi provos harus susbalan dulu. Oh gitu, ketentuan syarat ketentuan gitu ya. Iya. Susbalan baru bisa naik. Iya, naik Proses. Proses pelatihannya apakah sewaktu-waktu ada waktu tertentu untuk rekrutmennya kan? Atau Iya. saat dari jenjang pengabdian ataupun jenjang pendidikannya kan? Untuk provos, Iya. gitu. Untuk provos berarti harus setelah dikasih harus punya skill, entah itu di Balampas, entah itu di Balaka, Bagana, Pasada, kemudian baru dapat mengikuti susbalan. Setelah susbalan nanti ada screening lagi untuk dijadikan satuan pengawas menjadi provos. Oh iya, yang menarik lagi dan terakhir. Saat sekarang sering kali sama dengan screening. Apa maksud tujuannya dan perannya sejauh mana fungsi dari screening ini? Ya. Screening adalah jembatan atau tolok ukur bagaimana kita screening itu istilahnya menjaring dari calon-calon anggota itu sudah sesuai kapabel atau belum. Ketika anggota kita yang berminat tapi tidak sesuai dengan kriteria di klasusnya, kriteria susplatnya dan susbalannya, maka tidak akan lolos. Jadi fungsi dari screening adalah menjaga jangan sampai ada penyusup. Ini off the record sebenarnya yang masuk ke dalam ranah di kasus kita. Artinya ketat ya, kayak politik blok ya. Ada sistem yang sangat ketat gitu ya. Jadi sahabat-sahabat perlu ketahui saat sekarang adalah masuk anggota ke Ansor Banser tidak gampang dan mudah. Ada ketentuan berlaku. Terus gini dan yang masyarakat banyak penasaran itu terkait dengan waktu. Sedangkan sahabat-sahabat Banser itu kan punya kesibukan masing-masing. Ini yang menjadi menarik dan masyarakat bertanda tanya ini. Bagaimana sih solusinya ngatur waktu? Padahal jam kerja ada acara, ada tugas. Itu gimana? Yang disampaikan ke anggota gimana kok bisa 3 unit ini berjalan dengan baik? Tentu saja yang pertama adalah skala prioritas. Gitu ya. Jadi begini Mas Artono, ketika kita sudah dibayar menjadi seorang Banser, maka apapun yang diinstruksikan oleh komandan akan kita laksanakan. Sebagai kader kita akan selalu mengikuti apapun amanah dari pimpinan. Tapi kita juga punya waktu. Oh gitu ya. Maka ketika terjadi perbenturan gesekan antara kepentingan organisasi dan keluarga ya, kita pakai skala prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang lebih bisa didahulukan, itu yang kita dahulukan. Gitu ya sahabat Ansor Banser Kabupaten Pekalongan. Kalau bagi yang baru atau pemula bisa konsultasi dengan Dan Aminur, itu ya dan bisa secara pribadi ke rumah atau Siap, bisa japri, bisa japri medsos, silakan gitu ya, supaya menghilangkan keraguan. Selanjutnya ini dan detik-detik terakhir kesempatan malam hari ini, sahabat, tentunya kita ingin panjang lebar, tapi waktu gitu dan yang terakhir dan untuk kondisi anggota yang sudah semakin bertambah dan semakin banyak ini, kira-kira planning jangka panjang periode ini apa saja dan selain menambah unit, terus mungkin apakah sudah kader di pemerataan di semua kecamatan? Solusinya mungkin satu, distribusi kader. Jadi anggota-anggota kita yang usianya sudah lebih dari 45 kita pacu untuk naik menjadi tingkatannya mungkin satkorwil atau
bisa ke NU langsung. Oh, gitu. Kemudian yang usianya yang 37 kita batasi maksimal 37 untuk jadi kasat koreo. Kemudian yang 43 kita pacu untuk bisa menjadi calon pengganti saya kan, begitu kan. Oh gitu ya. Ini sahabat, perlu diinformasikan syarat menjadi banser itu usia berapa sih dan ketentuannya apa saja sih? Minimal usia berapa? 20 enggak? 20 sampai 40. 40 paling enggak kita mendaftar di Kalsel itu 20 sampai 40. Itu yang potensial untuk menjadi anggota. Oh gitu ya. Kalau 45 dan ke atas maka bisa menjadi banser, tapi itu namanya banser kehormatan. Silakan ya untuk himbauannya kepada anggota dan para calon banser ya. Informasi waktu dekat juga ada kegiatan rekrutmen, bisa disampaikan dan Ya. Yang pertama, banser itu sudah mendunia. Banser itu sudah besar dan mendunia. Kalau kita bergabung dengan banser tapi tidak mau menjaga marwah banser, tidak mau menjaga nama baik ulama, maka tolong periksa kembali niatmu. Jangan-jangan kamu ikut banser itu hanya untuk nebeng nama. oh, apakah bisa tenar dan kok ada kalimat yang menarik, nebeng tenar. Betul. Sejauh mana sih ya tenar banser, sejauh mana nih? Motivasi kita menjadi banser itu kadang-kadang seperti itu, enggak? Karena kita salah niat. Ada yang ingin gagah-gagahan. Tapi kita tata ketika menjadi banser, kita sudah jadi anggota, maka kita tata kembali niat kita. Mau menowo, ibadah kita yang bolong-bolong, sholat kita yang tidak khusyuk, amal kita yang jelek bisa tertambal dengan kita ikut berkhidmat di GP Ansor dan khususnya banser. Karena di balik gerak langkah banser itu ada doa beribu-ribu ulama yang menghiasi Nahdlatul Ulama. Secara manfaat dan kehadiran banser di masyarakat itu sampai hari ini sejauh mana enggak? Apakah masyarakat itu mengiyakan atau merasakan kehadiran banser di dalam masyarakat sedikit membantu ataupun meringankan kehadiran banser enggak? Manfaatnya apa sih? Iya. Banser selalu ada dalam setiap nafas di Kabupaten Pekalongan. Ketika ada katakanlah gerak atau kerja bakti, banser selalu ikut. Bahkan dalam tingkat-tingkat ranting kami tekankan banser itu harus selalu mengadakan semacam bakti sosial di masjid-masjid. Misalnya katakan hari Jumat sebelum ada Jumatan kita datang ke salah satu masjid, kita bersihkan semua pakai pakaian ansor banser, kemudian pulang. Udah nggak usah Jumatan. Iya. Salah dong, masa masih Jumatan. Itu sahabat. Selanjutnya, apakah dengan jumlah yang sudah besar ini terus rekrut atau sementara dicukupkan kan untuk meningkatkan skill dan kualitas? Betul. Atau terus menambah kan? Betul. Kita utamakan meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan dan kesakapan dari anggota kita. Karena ketika kita terus menambah jumlah banser, tapi tidak meningkat skillnya, itu menurut komandan kita dan Nagabona itu seperti orang yang stroke. Karena kita terus menambah jumlah darah, tapi kita tak bisa mengeluarkan untuk hal-hal yang istilahnya hal-hal yang positif. Jadi seperti kanker, seperti stroke gitu kan. Oke, silakan diminum dulu dan diseripit dulu dan biar jos nyos. Nah, terima kasih supportnya dari Kopi Weng Premium dari Cap Brengos. Pas rasanya, nikmat, jos. Oke dan terakhir dan apa sih yang harus dilakukan seorang anggota banser dan bagaimana seharusnya menggunakan pesannya supaya kita semakin oke dan dianggap hadir dalam masyarakat. Terakhir, Seorang ansor banser
itu harus menyadari bahwa banyak yang terpanggil tapi tidak terpilih, banyak yang terpilih tapi tidak menjalankan seperti tadi. Oh gitu ya. Iya. Jadi ketika sahabat sudah menjadi banser, yakinlah bahwa itu bukan rencana sahabat, tapi itu bagian dari doa Hadratus Syekh ketika beliau bermunajat untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Yang paling ajib kan, generasi Nahdien khususnya saat ini seakan-akan berbondong-bondong ingin jadi banser. Magnet atau daya tariknya apa sih? Apakah melihat Anda yang selalu pakai baju yang press body, sumringah, selalu eksis, selalu staminanya oke, petung naik turun akan nggak medun atau bagaimana, dan ini yang memikat apa dan? Tentu saja masyarakat kita sudah semakin cerdas, Mbak. Oh. Mereka tidak bisa ditipu dengan di hoax tentang kebaikan sebuah organisasi, tapi mereka bisa menilai sendiri. Mereka bisa menilai kebaikan Banser di mana, dan mereka akhirnya tertarik untuk ikut bersama Banser untuk menjaga nilai aswaja dan tentu saja NKRI tercipta. Oke, dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat kehadiran malam hari ini. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Pekalongan, khususnya anggota Ansor Banser, selalu semangat satu komando. Terima kasih atas supportnya dari kopi dan teh hijau asli Cabrengos. Semoga bermanfaat, diterima di masyarakat Kabupaten Pekalongan. Amin. Dan diproduksi oleh Gerbang Tani Kabupaten Pekalongan. Jangan lupa like, share, komen, dan ding subscribe. Sampai ketemu lagi di channel Ansor Kota Santri bersama Sartono MM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.